Jadi akar cabai, akar bawang merah atau horti-horti lainnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update hari ini tanggal 10 Februari 2023. Tanaman cabai rawit KRF 1 saya sekarang berusia 46 hari setelah tanam ya lor. Oke. Kali ini saya akan membagikan tips-tips perawatan tanaman cabai di musim hujan ya lor. Untuk perawatan awal itu ya lor, yang penting kita itu pengolahan tanah yang maksimal. Kita bisa lihat di video saya sebelumnya di playlist ada, atau bisa diklik tombol di bagian ujung kanan atas. Tuh pengolahan tanahnya. Jadi intinya kalau kita menanam di musim hujan itu nggak usah buru-buru tanam ya lor. Yang penting lahan kita benar-benar bagus, matang. Dan juga untuk jarak tanam, yang penting jarak tanam. Untuk jarak tanam ini parit lebar 70-80. Oke ya lor. Dan untuk bedengannya 90 sampai 100. Ya lor. Untuk kerapatannya 40 kali 40. Ya lor. Jadi ke sana 40, ke sini 40. Karena kita merawat satu batang pohon. Kita tidak muluk-muluk bawa tunas air, nanti terlalu subur, alhasil kita sendiri yang kewalahan di pestisida dan juga pupuknya. Karena sifat si tunas air ini sangat rakus sekali. Jadi kalau kita pupuk 2, 3, 4 gram itu nggak bakal nendang ke atas dia, malah yang ada pupuknya hambar ya lor. Jadi kita pupuk minimal 6 sampai 10 gram. Kalau kita pupuk banyak-banyak di musim hujan, alhasil nanti jamur itu akan sangat senang sekali. Paham ya lor? Lalu untuk berikutnya pupuk dasar. Pupuk dasar kita nggak perlu banyak-banyak kimia. Yang penting kita fokus ke kohe. Misal ada kimia, ada tambahan TS boleh, KCL juga boleh, yang penting jangan menggunakan unsur nitrogen. Jadi fungsinya si kohe ini, semisal kita pupuk kocor, pupuk susulan kocor, si kohe ini menetralisir si tanah supaya tidak terlalu bantat untuk menggemburkan. Oke ya lor, paham sampai sini? Lalu kita menggunakan pupuk itu jangan sampai di atas 15 untuk awal-awal. Nggak perlu ambisi cepat subur, nggak perlu. Yang penting stabil, semua stabil, daun tidak terlalu lebar. Seperti ini sangat stabil sekali. Dan juga untuk tips berikutnya, kita memasang ajir itu miring ya lur. Jadi jangan lurus. Kalau lurus, nanti air hujan yang masuk ke bawah ini langsung terkena akar induk. Paham ya lur? Misal hujan terus air yang mengalir dari ajir ini atau turus akan masuk ke akar induk. Kalau dimiringkan seperti ini, basahnya itu hanya di bulu-bulu akar. Paham ya lur? Nah, ini fase-fase rawan layu fusarium bakteri. Nah, itu di usia 40 sampai 60 itu rawan-rawannya layu fusarium dan layu bakteri. Nanti di usia 60 sampai 70 itu rawan-rawannya antraknosa atau patek. Paham ya lur? 60 sampai 70 rawan-rawannya antraknosa atau patek. Jadi di usia 60 usahakan kita cegah dulu. Oke ya lur, paham ya lur? Kita cegah supaya tidak masuk si patek itu di usia 60. Lalu untuk pemasangan tali ini supaya tidak ambruk ya lur, atau roboh si ranting ini.
Ini kemarin sudah dihantam hujan angin 2 kali. Alhamdulillah tidak ada yang roboh. Kita bisa lihat sendiri tidak ada yang roboh. Nah, ini saya juga akan membagikan tips ya lur. Ini tips sangat penting sekali untuk kita. Seandainya di usia 0 sampai 1 bulan itu sudah ada trip yang parah, kutu kebul yang parah, dan juga kutu daun yang parah, kita selipin terong di usia 1 bulan. Oke ya lur. Jadi fungsi si terong ini untuk mengalihkan makanan kutu kebul. Jadi kutu kebul ini tidak memakan tanaman cabai karena memakan terong. Oke ya lur, paham ya lur. Jangan dibarengin, tanamnya itu jangan bareng. Paling minim 1 bulan tanaman cabai kita tanam 1 bulan, baru kita selipin terong. Ini penting sekali nih lur. Yang bagian sini cabai rawit kara, yang bagian sana CMK juru. Ini dimakan ayam lur, bagian sini lur, habis lur. Nah, kalau kita membuat parit yang lebar itu kita bisa lihat sendiri di sini. Untuk maaf tadi ada kendala orang bertanya, karena ini kebetulan di pinggir jalan, makanya setiap saya membuat video ada di bagian sana. Nah, kita bisa lihat sendiri untuk paritnya lebar 70 kan lur, 70 sampai 80. Jika terkena matahari sebentar saja, setengah jam saja, parit ini tidak becek. Kita bisa lihat sendiri, tidak becek. Ketika tanaman ini becek, ada air, tergenang air, maka air itu akan diserap oleh tanah bedengan. Nah, ini sangat penting. Kalau bedengan kita rendah, otomatis akar ini akan terlalu dingin, mengakibatkan jamur sangat senang sekali, akar tidak kuat. Nah, untuk tinggi bedengan minimal itu minimal 1,5 jengkal, minimal ya lur. Ini minimal, tapi karena saya ada di standar, kita buat 2 jengkal. Nah, 2 jengkal ini udah sangat aman sekali di musim hujan ini. Nah, jadi akar cabai, akar bawang merah atau horti-horti lainnya, itu akarnya itu bisa sampai 1 jengkal. Nah, si 1 jengkal ini untuk jaga-jaga supaya ketika hujan terus-terusan, jadi resapan air itu cuma sampai sini, yang bagian sini kering. Paham ya lur? Ini bunganya sangat mantap sekali. Buahnya bawah pun sudah mulai besar-besar. Tuh, ini sini pinggir jalan ini lur. Saya akan pindah lagi ke bagian sana. Mungkin cukup sekian dulu update perkembangan tanaman cabai rawit kara F1 saya. Cukup sekian, nanti kita berjumpa lagi di pemupukan yang berikutnya lur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu cangkul.